Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Ananda semuanya. Kembali bertemu kepada Bapak Joko Suwono sebagai guru bahasa Indonesia di kelas Ananda semuanya. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Ananda yang beragama non-muslim semoga selalu diberi keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pertemuan kita pada pagi hari ini Ananda semuanya, kita akan kembali membahas tentang teks laporan hasil observasi. Setelah pada pertemuan kita yang dulu kita bahas mengenai pengertian, kemudian ciri-ciri observasi, jenis-jenis teks laporan hasil observasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan daripada teks laporan hasil observasi dan juga bagaimana cara kita membuat teks laporan hasil observasi itu sendiri. Baik, Ananda semua yang Bapak banggakan, di sini kita bisa melihat di dalam kaidah bahasa ataupun di dalam pengertian teks laporan hasil observasi, kita pertemuan kali ini membahas tentang kaidah bahasa, teks laporan, dan penyusunan dari teks laporan hasil observasi itu sendiri. Baik, Ananda yang Bapak banggakan, yang pertama kita bahas adalah tentang struktur dari kaidah bahasa teks laporan hasil observasi itu sendiri. Yang pertama yaitu struktur teks laporan hasil observasi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang kedua ada kaidah bahasa teks laporan hasil observasi itu sendiri. Dan yang ketiga ada tentang bagaimana kita menyusun teks laporan hasil observasi setelah kita melaksanakan penelitian di lapangan untuk kita kembangkan ke dalam sebuah paragraf yang nanti akan menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir nanti di pertemuan kali ini Bapak akan memberikan tugas kepada Ananda semuanya bagaimana tentang menyusun teks laporan hasil observasi itu sendiri. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, adapun yang pertama untuk struktur teks laporan hasil observasi itu sendiri, seperti kita bisa lihat di sini, yang pertama adalah definisi umum. Pertemuan kemarin sudah Bapak sampaikan definisi ini umum itu dalam teks laporan observasi lebih kepada pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks laporan hasil observasi itu sendiri, ya. Yang kedua ada definisi bagian. Definisi bagian ini memiliki pengertian bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf teks laporan hasil observasi yang dijelaskan secara terperinci. Yang ketiga ada definisi manfaat atau definisi perilaku. Definisi manfaat ini digunakan apabila observasi yang kita laksanakan itu merupakan benda mati. Sementara untuk definisi perilaku itu digunakan apabila objek penelitian yang kita teliti adalah benda hidup. Kemudian yang terakhir yaitu penutup dan kesimpulan. Artinya setelah kita melakukan teks observasi, kemudian di dalam akhir paragraf laporan observasi kita, di situ kita berikan bagian rincian akhir teks laporan observasi. Penutup dapat berisi simpulan, kemudian tanggapan atau interpretasi tentang objek yang setelah dibahas. Penutup atau simpulan bersifat opsional, artinya boleh kita cantumkan dan boleh juga tidak kita cantumkan di dalam laporan observasi yang akan kita buat. Selanjutnya untuk kita masuk ke dalam pembahasan kaidah dari bahasa teks laporan observasi itu sendiri. Yang pertama ada kata, frasa, verba, dan nomina. Yang kedua ada kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi. Yang ketiga ada kalimat simpleks dan ada kalimat kompleks. Artinya apa? Ketiga kaidah bahasa ini adalah beberapa kaidah yang sering muncul atau sering kita jumpai di dalam pembahasan teks laporan hasil observasi itu sendiri. Selanjutnya kita akan bahas yang pertama mengenai kata. Apa sih kata? Sering kita berujar kata atau mengatakan ini loh kata.
Apa itu kata sebenarnya? Di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dapat diartikan sebagai unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan, perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Yang kedua ada frasa. Frasa itu apa? Gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Artinya, ketika kita membuat satu buah kalimat, ibu membuang sampah di kebun atau di tong sampah itu ya. Ibu sebagai subjek, membuang sebagai predikat, sampah sebagai objek, di tong sampah sebagai keterangan tempat. Nah, ketika kita cari manakah yang disebut frasa, nah, tong sampah di situ sebagai frasa. Kenapa? Karena ada dua kata tong dengan sampah yang menempati satu struktur sebagai keterangan tempat saja. Tetapi kalau kita buat di situ ibu membuang, walaupun ada dua kata, tetapi tidak disebut frasa. Kenapa? Karena dia sudah menempati dua struktur, yang satu sebagai subjek, yang satu sebagai predikat. Nah, frasa hanya menempati satu struktur saja, baik sebagai subjek saja, atau predikat saja, atau objek saja. Nah, kita contohkan tadi tong sampah, maka dia frasa nomina atau frasa benda, dan dia menempati sebagai keterangan tempat. Itu frasa. Yang ketiga, ada verba dan nomina. Verba dapat kita artikan sebagai kata kerja, sedangkan nomina dapat kita artikan sebagai kata benda. Baik, yang selanjutnya kita bisa lihat lagi untuk kaidah bahasanya, ada kalimat definisi. Kalimat definisi ini apabila kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kata atau frasa atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan atau ciri utama dari orang, benda, proses atau aktivitas atau batasan. Itulah dari pengertian kalimat definisi ya. Jadi kalau kita buat sebuah contoh, masjid adalah, masjid merupakan, masjid yaitu, nah ialah, yaitu, merupakan, adalah, itu adalah kata kunci daripada kalimat definisi itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kalimat deskripsi. Nah, kita lihat di sini kalimat deskripsi itu apa? Ternyata kalimat deskripsi itu dapat diartikan sebagai pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci atau uraian. Nah, sering kita mengucapkan kalimat deskripsi ini sebenarnya. Ananda pergi ke suatu tempat, kemudian melaporkan kepada teman Ananda sendiri. Ananda rincikan tempat itu, bagaimana bentuknya, apa yang ada di dalam tempat itu. Artinya Ananda sudah menyampaikan kalimat deskripsi kepada teman Ananda sendiri. Ya, itu kalimat deskripsi. Yang selanjutnya ada kalimat simplex. Kalimat simplex itu lebih diartikan kepada kalimat yang hanya terdiri satu subjek saja atau satu predikat saja. Contoh, ibu memotong bunga. Di situ ada satu predikat memotong dan ada satu subjek yaitu ibu. Nah, itu kalimat simplex. Yang selanjutnya ada kalimat kompleks. Nah, ini kebalikan daripada kalimat simplex tadi. Artinya, kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur kalimat atau mempunyai banyak subjek atau banyak predikat atau banyak objek dan keterangan dalam satu kalimat utuh. Contoh, ibu dan ayah memotong rumput dan bunga di halaman depan rumah. Ini kalimat kompleks yang memiliki beberapa subjek, beberapa objek ya. Itu contoh daripada kalimat kompleks. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana cara kita menyusun teks laporan hasil observasi itu sendiri. Yang pertama, perhatikan, menentukan dulu topik masalah apa yang akan kita teliti. Sebelum Anda meneliti, tentukan dulu topiknya apa. Ya. Yang kedua, merencanakan cara menyelesaikan masalah. Artinya, Ananda semuanya buat dulu kerangkanya. Bagaimana cara Ananda menyelesaikan masalah yang Ananda jadikan objek penelitian. Yang ketiga, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang telah ditentukan.
Setelah kita tentukan bagaimana topiknya, kemudian kita tentukan bagaimana caranya, barulah kita lakukan pengamatan. Yang keempat, meneliti ulang hasil pengamatan. Ini ditujukan supaya hasil observasi kita lebih maksimal dan tidak ada di situ opini atau pendapat dari seseorang mengenai hasil observasi yang ada di lapangan, karena observasi sifatnya aktual atau fakta. Yang selanjutnya, membuat kerangka laporan hasil observasi supaya lebih maksimal lagi. Yang kemudian yang bagian keenam, menyusun laporan hasil observasi dan membenahi laporan atau menyunting. Menyunting ini sangat wajib dilakukan supaya ketika ada kesalahan-kesalahan kecil dari laporan kita dapat kita minimalisir dengan cara memperbaiki teks laporan hasil observasi itu sendiri. Baik, Ananda semua yang Bapak banggakan, ini tadi pembahasan kita mengenai teks laporan hasil observasi dari materi kaidah bahasa teks laporan hasil observasi, struktur teks laporan hasil observasi, kemudian juga mengenai tentang bagaimana cara kita menyusun teks laporan hasil observasi itu sendiri. Baik, setelah ini nanti Ananda silahkan buat tugas Ananda di dalam buku catatan atau buku tugas tentang materi kita pada hari ini, yaitu buat teks laporan hasil observasi tentang lingkungan di sekitar Ananda semuanya. Kemudian tentukan kaidah bahasa dari beberapa kaidah setelah kita pelajari tadi, kemudian nanti di scanner menggunakan cam scanner di aplikasi Android Ananda atau diubah ke dalam bentuk PDF, setelah itu diupload dan dikirim ke pembahasan topik Bahasa Indonesia di Google Classroom kita. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Ananda semuanya. Mohon maaf apabila ada salah tutur sapa dalam Bapak menyampaikan. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan dan semangat dalam menempuh pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK 5 Pisa.